bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat ku panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Oh, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Pandung aku ing grecane, ayem tentrem saben dina. Andap asor marang Gustine, ayo gayo panyuwune. Gusti paring pitulungan, mugi tansah kasembatan. Gusti dalan pepadang, jroning urip saklawase.
usah mikir neko-neko, kesetiaane tansah dijogo. Ulang tahune gereja, gandengan tangan nganti sukareno, anime ayo midhanake sabda, tuyuk rukun agawe sentosa, marang sesama lur beda-bedakno. Gusti Yesus tangane suwarga, ayungane adoh marang dosa. Sapa ngandel Yesus bakal mlebu swarga. Konco padha tindak beja, 15 tahune mangayu bagyo. Ra usah mikir neko-neko, kesetiaane tansah dijogo. Ulang tahune gereja, gandengan tangan nganti sukareno, anime ayem midhanake sabda, tuyuk rukun agawe sentosa, marang sesama lur beda-bedakno. Gusti Yesus tangane suwarga, prayogane adoh marang dosa. Sapa ngandel Yesus bakal mlebu swarga. Kami dari kelompok pahlawan doa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk BSI Bukit Ciong di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pahlawan doa, setia berdoa, dan tetap menyala. Yes, yes, yes. Sebelum saya bacakan puisi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita yang ke-15 dan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami yang tercinta yang ke-62. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita akan bacakan kisah perjalanan. Nyanyian pujian di pagi hening mengumandang membelai kalbu, terusik oleh wajah-wajah bengis. Seperti keledai liar mengumbar emosi, berteriak seperti anjing menggonggong. Mereka tak mengerti kata-kata santun. Bahasa mereka adalah kemarahan. Mereka bertindak arogan, hanya tahu memaksakan kehendak, lupa akan bineka bumi ini. Tak peduli Ibu Pertiwi menangis sedih. Kami tidak dendam
meski kami tidak bersalah, kami tetap diam. Bukan berarti tak melawan. Perlawanan kami bukan dengan tombak dan pedang, tidak juga dengan adu kekuatan. Kami mengalah, bukan berarti menyerah. Di hati kami tak ada kata pasrah. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Seperti air mengalir mencari jalannya, Tuhan menopang dan membimbing. Di bawahnya kami ke kemah sementara. Hari-hari kami jalani, tak satu hari pun terlewatkan untuk melipat tangan, mencari wajahnya, mengetuk pintu surga, meminta kepadanya. Tuhan mendengarkan. Ia tampung air mata kami, tak dibiarkannya keluh kesah kami. Ketika genap waktunya, Tuhan menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Disegarkannya jiwa kami, diberinya kami rumah doa, rumah kesembuhan, rumah mujizat. Inilah rumah kita, Bukit Sion Immanuel. Terima kasih. Kamu bahagia? Yes. Kamu damai? Yes. Kamu sukacita? Yes. Karena siapa? Karena Yesus ada dalam hidupku. Dia Raja segala raja. Yes, yes, yes. Ayat hafalannya. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Merindukan bahagia, menusalah jalan dalam lembah dunia. Energi terkuras hanya untuk cari uang, waktu untuk keluarga tidak lagi tersedia. Damai sejahtera di tengah keluarga hanya mungkin ada bila Kristus di dalamnya. Damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi keluarga yang menghidupi firman. Banyak keluarga merundukkan sukacita, namun salah langkah di dalam mencarinya. Waktu dihabiskan untuk main telepon genggam, percakapan dalam rumah, basa-basi adanya. Damai sejahtera di tengah keluarga hanya mungkin ada bila Kristus di dalamnya. Damai sejahtera Tuhan anugerahkan
bagi keluarga yang menghidupi firman, bagi keluarga yang menghidupi firman. Kami dari kelompok doa pembawa damai mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita GSJA Bukit Sion Immanuel Surakarta, dan selamat ulang tahun juga buat Bapak Gembala Sidang kami GSJA Bukit Sion Immanuel Surakarta, dan selamat ulang tahun juga buat pemberkatan nikah bagi Bapak Ibu Gembala Sidang kami. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah wawancara live yang dilakukan oleh seorang host gereja untuk mengenal sosok jemaat yang paling aktif. Namun, tamu yang diwawancarai justru asik membanggakan diri dan merasa paling penting di gereja. Lewat percakapan yang lucu namun penuh makna. Sang host perlahan mengajak si tamu menyadari bahwa gereja tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh kerjasama dalam Kristus Yesus. Di sebuah gereja yang ramai, setiap jemaat punya peran masing-masing. Tapi ada sosok yang merasa paling penting di antara semuanya. Hari ini kita akan lihat apakah benar satu orang yang membuat gereja bisa mandiri. Mari kita saksikan. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Shalom. Oke, puji Tuhan. Selamat datang di acara wawancara Jumat gereja kita. Spesial banget ini ya. Spesial banget karena ulang tahun gereja ke-15 tahun. Dan tentunya hari ini saya mau mewawancarai salah satu jemaat yang paling aktif, terkenal, imut, cantik, dan tentunya paling susah diam Bapak Ibu. Mari kita panggilkan Saudari Iren. Iren masuk dengan gaya percaya diri dengan mengenakan pin pengurus inti. Shalom semuanya. Wah, akhirnya saya diundang juga ya di wawancara kali ini. Walaupun saya tuh sibuk sebenarnya di gereja ini. Pagi tadi saya tuh harus ngurusin konsumsi. Siangnya saya ngurus dekorasi. Malamnya saya harus bersih-bersih gereja dong pastinya. Tapi saya sempatkan jadwal untuk bisa ikut wawancara ini. Wah, hebat sekali ya Bapak Ibu. Wah, kalau gitu salam dulu aja dong. Aduh, Kak Iren ini. Kalau gitu saya panggilnya enaknya Iren aja kali ya. Oke, langsung aja. Gimana sih kabarnya Kak Iren hari ini? Saya sehat-sehat aja sih. Cuma ya seperti kita tahu semua ya, saya nih sibuk di gereja ini. Jadi ya capek sih, tapi puji Tuhan saya dikasih kesehatan dari Tuhan. Keren sekali sih buat Kak Iren. Nah, langsung aja ke wawancaranya nih. Menurut Iren sendiri siapa sih tokoh yang paling berjasa di gereja kita ini? Loh, masih harus ditanya toh? Jelas saya dong. Lah, kalau di gereja ini nggak ada saya, mungkin bahasanya apa ya? Gereja ini bubar kali ya? Orang yang ngurusin grup WA saya, yang ngurus konsumsi saya, yang ngurus dekorasi saya, yang pertama kali datang, terakhir pulang siapa? Saya juga loh Mbak. Ketika kita merasa diri paling berjasa, seringkali kita lupa bahwa ada banyak tangan lain yang bekerja dalam diam. Apakah Iren menyadarinya? Tapi Ren, bagaimana dengan jemaat yang lain seperti Boroida yang diam-diam menyapu halaman? Ada juga Mbak Nia yang setiap pagi minggu mengajar sekolah minggu, mereka juga sama-sama hebatnya loh. Iya sih, tapi sorry nih Mbak Nia, Bu Roida, sorry banget. Tapi kan mereka melayani di bawah ya, nggak kayak saya melayani di atas. Ya nggak kelihatan gitu, nggak kayak saya. Tapi Iren tahu nggak sih, tubuh Kristus itu ibarat tubuh manusia. Semua anggota itu penting, nggak hanya tangan atau mulut saja yang berjasa.
Kalau semuanya menjadi mulut, siapa yang menjadi telinga? Bener juga ya. Mungkin kalau di gereja ini semua orang kayak saya, ya gereja ini rame banget ya. Mungkin parahnya bisa ribut juga kali ya. Ketika hati mulai dilembutkan, kasih Kristus bekerja. Pelan-pelan Iren menyadari arti melayani dengan rendah hati. Saya jadi ingat nih, dulu Bapak Gembala pernah bilang di 1 Korintus 12 mengatakan bahwa semua anggota tubuh itu berbeda-beda, tetapi satu. Saya jadi merasa salah gitu, tiap hari merasa kalau saya tuh paling penting di gereja ini. Nah itu dia, di momen ulang tahun gereja ini bukan untuk saling adu hebat, tapi untuk saling melengkapi. Karena yang paling penting itu bukan yang sering tampil, tapi hati kita yang tulus. Saya mau minta maaf buat semua seksi-seksi gereja, mungkin jemaat-jemaat, apalagi Pak Manurung, maaf banget ya Pak kalau saya sering komplain soal sistemnya, maaf ya Pak. Wah, nggak apa-apa sih, pasti udah dimaafkan sama Pak Panurung kok, ya kan Pak? Oke, cukup sekian wawancara jemaat hebat di sesi kali ini, sampai jumpa di sesi berikutnya, sampai jumpa, bye-bye. Pesan inti dari fragmen tersebut adalah ego membuat kita terpisah, tapi kasih membuat kita bersatu. Gereja bukan soal siapa yang paling hebat, tapi soal siapa yang paling mau merendahkan hati dan melayani. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, Tuhan Yesus sungguh manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kita berbeda-beda, tetapi di dalam Kristus kita bersatu melayani, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gandul Gusti. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih.
Di hari ini kami bersyukur atas kasih dan karya-Mu yang luhur. Tahun demi tahun Engkau bimbing Bukit Sion Immanuel berdiri dengan teguh. Terucap doa dari hati yang penuh harap. Kini kami melihat janji-Mu nyata. Tangan-Mu bekerja luar biasa. Umat yang setia dan taat bersanding. Disinilah cinta-Mu dinyatakan dalam firman, pujian dan pelayanan. Tuhan, jadikan kami terang dan garam dunia, menjadi saksi kasih yang nyata, tempat jiwa menemukan harapan. Selamat ulang tahun gerejaku, maju terus dalam kasih dan iman. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Puji nama Tuhan, selamat siang buat Bapak Ibu semua. Kesetiaan Bapak sungguh berarti buat kami, karena kami dari kelompok doa Garam Dunia akan menyampaikan suatu kesaksian. Inilah kami, kelompok doa Garam Dunia. Biarlah garam ini menjadi dampak buat gereja ini. Mungkin kami berbeda-beda, kami tidak bisa memberi persembahan yang spesial, karena kami mau menyanyi, kebetulan semua nada dasarnya beda-beda. Ada yang bass, ada yang D minor, ada yang C, sehingga kami akan melakukan kesaksian. Apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, Garam Dunia adalah suatu hal yang biarlah kami menjadi dampak bagi gereja ini. Biarlah kami datang di gereja ini, persekutuan doa kami membawa rasa buat gereja ini. Saya kira tanpa garam akan hambar. Nah, puji Tuhan. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan kesaksian. Apa yang bisa saya sampaikan, karena saya juga salah satu ya di dalam beberapa hal di dalam pembangunan gedung gereja. Tapi satu hal yang saya ingat dan itu saya amini, yaitu sewaktu, karena kenapa kami melakukan menyaksikan kebaikan Tuhan ini, karena Tuhan bilang sampaikan anakku apa yang pernah terjadi di gereja ini. Sebelumnya kami bersyukur kepada Bapak Ibu Gembala, terima kasih yang mengajari kami punya iman yang besar, punya iman yang kuat, di mana pembangunan gedung gereja ini hanya dengan modal 35 juta, tapi bisa membangun gedung gereja ini. Karena apa? Beliau punya iman yang besar, kami diajarkan itu hanya dengan berdoa. Sehingga sewaktu pembangunan gedung gereja ini, 7 mata uang untuk pembangunan gedung gereja ini. Saya bisa menyampaikan ini karena saya bendaranya. 7 mata uang. Ini penggenapan dari Yesaya 60. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke Bukit Sion. Itu iman kami. Ya, kemudian hal yang sungguh luar biasa di samping pembangunan gereja terjadi dan juga gereja ini sudah ada beberapa jemaat dari beberapa bangsa-bangsa untuk menyaksikan kita bersama-sama beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Ada yang dari Argentina, dari Nigeria,
dari Singapura yang saat ini masih ada bersama kita, kemudian dari Timor Leste dan sebagainya. Inilah harapan kita. Janganlah itu hanya sejarah kemarin, tapi biarlah ini akan menjadi hal yang sungguh luar biasa buat gereja ini. Sehingga kursi-kursi yang masih kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa. Ini doa kami. Ini kami sebagai kelompok doa sumber Garam Dunia akan terus berdoa untuk hal ini. Supaya apa yang terjadi yang dulu akan terjadi sekarang dan akan datang. Kemudian satu hal, sewaktu saya diingatkan kesaksian. Satu aja karena waktu terbatas. Yang saya ingat sebelum dulu sewaktu mau mengecor ya gedung gereja ini. Mau ngecor sore-sore gerimis datang, mau hujan. Kita sepakat berdoa. Dan saat itu benar hujan berhenti, tidak jadi hujan. Dan satu hal saya dengar sampai tukangnya bilang, mandi tenan doa nih. Ini yang saya ingat. Tapi tidak cuma berhenti seperti itu. Tidak terjadi hujan sehingga kita bisa ngecor. Tapi apa yang Tuhan kami lihat sewaktu tidak turun hujan. Dan pujian tadi dinyanyikan. Ada pelangi. Saya diingatkan Tuhan atas perjanjian pelangi. Perjanjian pelangi berbicara mengenai apa? Sewaktu air bah datang dan Tuhan menunjukkan pelangi, tandanya apa? Aku tidak akan menghukum bumi ini lagi. Demikian juga kami imani bahwa Tuhan tidak akan menghukum gereja ini lagi, tapi akan terus mengangkat dan mengangkat lebih lagi. Itu iman kami, kiranya ini juga akan menjadi pemahaman buat kita semua bahwa di Bukit Sion Tuhan sungguh hadir. Tuhan sungguh memberkati. Dan saya sewaktu mendoakan secara khusus, kami kelompok doa yang ada di depan ini dari Garam Dunia, kami berdoa dan Tuhan kasih satu ayat saya akan bacakan. Ayat yang saya terima dari kita berdoa bersama untuk gereja ini ada di Yesaya 54 ayat 2. Demikian firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Ini firman yang Tuhan berikan buat kami, yang akan kami terus doakan. Dan apa yang kami akan lakukan, kami akan mendoakan secara khusus. Dan sewaktu kami berdoa tadi di belakang, Tuhan sungguh benar ini rumah doa, ini rumah mujizat. Dan sewaktu kami datang, malaikat datang membawa gulungan-gulungan firman. Karena ini yang terus dinyatakan di gereja ini. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan, hanya dengan doa dan firman. Dan benar Tuhan mendengar setiap seruan doa dari umat di tempat ini. Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel membawa gulungan-gulungan firman itu. Dan firman itu akan saya patokan di gereja ini. Dalam artian apa? Setiap firman-firman, karena saya diberi pemahaman Tuhan, ada 7 firman yang akan kami doakan buat gereja ini. 2 firman mengenai jiwa-jiwa, 2 firman mengenai pekerja-pekerja, 2 firman mengenai berkat, dan 1 firman ucapan syukur. Tuhan sudah mendengar doa kita. Dan Tuhan memberi itu firman gulungan-gulungan itu. Dan kami kelompok doa Garam Dunia akan mencanangkan patok-patok yang berisi firman-firman. Doa-doa kami akan sepakat untuk gereja ini. Dari makna dari patok-patok itu yaitu ayat ini memberikan harapan. Janji bahwa Tuhan akan memperkuat jemaat Bukit Sion. Kiranya apa yang kami saksikan ini bisa kita rasakan semua. Dan apa yang menjadi doa kami, kiranya Tuhan juga akan menggenapinya seturut kehendak Tuhan. Before against the form, before it is day in the form. Ini Tuhan yang berbicara, aku sungguh mengasihi engkau, aku akan memberi berkat kepadamu karena kesetiaanmu dan kerukunanmu itu yang aku hargakan saat ini.
Terima kasih, inilah kesaksian kami, kiranya memberkati kita semua. Bu Marita, sebelum kami menampilkan pujian, kami mengucapkan terlebih dahulu ulang tahun untuk gedung gereja ini yang ke-15 dan juga ulang tahun Bapak Gembala yang ke-62 serta happy anniversary yang ke-39. Terima kasih Bapak Ibu Gembala terus membimbing kami, mengayomi kami dengan doa-doa sehat bahagia selalu. Pasukan Kristus, siap gerak. It's on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day it's a good day. You're the reason why I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter for the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Hallelujah, blessed, I'm so blessed. Hallelujah, blessed. When I know the problems that I see, I'll be so hard. And when I come to rush, you are good to me. You got me going all day long. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. On my best day, I'm a child of God. On the worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. So my best day, I'm a child of God. On the worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. On my best day, I'm a child of God. Child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. On my best day, I'm a child of God. Child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. I'm so blessed. Hallelujah. It doesn't matter about the rest. If I got you, Lord. Hallelujah, blessed.